Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin raksasa. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang tak jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuhnya dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan, yang merupakan daerah tempat tinggal jin raksasa jahat tersebut. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Tuan, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa Tuan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Perbukitan itu sangat angker Tuan. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas pun sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain lagi, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberaniannya, Abu Nawas pun nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati ya?" bentak jin raksasa jahat itu. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu tidak, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa itu memberitahu kepada Abu Nawas. "Bukankah ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak untuk melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku ya? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa itu. "Baik, silakan mencobanya, tapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti orang sufi ya, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat tersebut. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau memang lebih kuat dan perkasa, coba ambil batu ini, peras air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mengambil sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat itu. Seketika batu kecil itu pun lebur dalam genggaman jin raksasa tersebut. Akan tetapi tidak setetes air pun yang keluar. Lalu jin raksasa itu pun mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya hanya sia-sia saja. Akhirnya jin raksasa itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu ini memang ada airnya," kata jin raksasa itu kepada Abu Nawas dengan rasa penasaran. Dalam keremang-remangan itu, Abu Nawas pun mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Dan bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas pun mengambil sebutir telur dari kantong bajunya.
lantas meremukkan batu kecil itu menggunakan genggaman tangannya. Dan seketika cairan telur pun langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat itu pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu memang luar biasa, wahai manusia. Menginaplah di tempat tinggalku ini. Malam ini aku akan menjamumu dengan berbagai macam hidangan," ajak jin raksasa tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa itu pun memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa pun mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa itu. Kemudian jin raksasa itu pun membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara itu, Abu Nawas yang secara nalurinya mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, ia pun segera bangkit dan menyembunyikan dirinya di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Kemudian Abu Nawas pun mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa itu. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu pun terbangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa itu pun memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa itu benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Setelah hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Dan betapa kagetnya jin raksasa itu melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Nyaman sekali tidur di sini. Tapi sayangnya tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku 7 kali," ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tentu saja jin raksasa itu pun terkejut. Dan ia pun tidak berani lagi untuk menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti ia akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga yang kuat. Dan akhirnya, jin raksasa itu pun mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin Ifrit. Dikisahkan, di sebuah kampung sedang diteror jin. Ketua kampung pun meminta bantuan kepada Baginda Raja. "Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka Raja," ujar kepala dusun itu kepada Baginda Raja. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. Lalu kepala dusun pun menceritakan kepada Baginda Raja bahwa kampungnya sedang diganggu jin. Ketika Raja menanyakan alasan jin itu mengganggu kampungnya, kepala dusun pun menceritakan bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. "Memang apa hubungannya kampungmu dengan jin pengganggu itu?" tanya Baginda Raja. Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen, jin akan datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak kami penuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami, jelas kepala dusun kepada Baginda Raja. Kemudian Raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa Raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang dihadapinya. Selepas kepala dusun pulang,
Baginda Raja pun lantas mengumpulkan para penasihat istana agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan pasukan kerajaan. Yang ada, nanti prajurit kita malah kerasukan, Baginda Raja, ujar salah seorang penasihat istana. Para penasihat istana yang lainnya pun merasa kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin ifrit yang sedang mengganggu kampung tersebut. Namun raja pun tidak mau membuat rakyatnya kecewa. Dia pun terus mencari solusi yang kemudian Baginda Raja pun teringat kepada sosok Abu Nawas yang cerdik dan terkenal kecerdikannya tersebut. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil Paduka Raja? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberikan tugas penting kepadamu Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak, titah Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Apa tugas yang Paduka berikan kepada hamba? Tanya Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut, tanya Abu Nawas. Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah Paduka Raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran. Namun ini perintah Raja, dia tidak bisa untuk menolaknya. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak salah orang? Saya pikir Paduka keliru kalau menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang yang sakti, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun meyakinkan Abu Nawas, karena memang Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan caranya yang sangat cerdik. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang yang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki akal yang cerdik. Aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat yang mengganggu masyarakat di kampung tersebut, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugas tersebut, walau dia merasa ketakutan. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke kampung yang diganggu jin tersebut sesuai perintah Baginda Raja. Apakah Anda utusan Baginda Raja yang dikirim kemari? Tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya. Iya, saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun pun lalu menceritakan semua sosok jin itu. Semua warga dan kepala dusun pernah melihat sosok jin tersebut. Kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu dia pun tahu bahwa itu adalah jin ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun tersebut. Setelah mendengar cerita kepala dusun tersebut, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin ifrit tersebut. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapi dan melawan jin jahat itu? Tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide yang cemerlang, ia pun mengatakan kepada kepala dusun bahwa dia bisa menghadapi jin tersebut. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada seorang wanita yang dia sukai, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun akan menulis surat dan memerintahkan kepada kepala dusun untuk diberikan kepada jin ifrit itu.
Isi suratnya adalah surat tantangan kepada jin ifrit. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit tersebut. Pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Lalu kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit itu menerima surat tantangan dari Abu Nawas, dia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian, sambil menunggu pertandingan antara Abu Nawas dan jin ifrit, Abu Nawas pun membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, Abu Nawas meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempat bertanding. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Dia kemudian datang dengan suara yang sangat menggelegar, membahana. "Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah. Aku mau menghancurkan tubuhnya," kata jin ifrit dengan emosinya. Warga-warga yang tadinya akan menonton pertandingan Abu Nawas dan jin ifrit itu pun berlarian karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit yang jahat itu. Jelang beberapa saat datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit pun berkata, "Oh, kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup, Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding," tantang jin ifrit dengan marahnya. Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas. Karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin ifrit yang jahat tersebut. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini bukan Abu Nawas. Saya muridnya," kata Abu Nawas. Jin ifrit pun terlihat semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu kesini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab kata-kata yang dilontarkan jin ifrit itu. "Oh, jangan khawatir. Guruku pasti sebentar lagi akan datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guruku untuk mengambil sandalnya. Karena sandalnya ketinggalan kemarin saat latihan di sini," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi semua lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Ya benar. Memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal tersebut kepada jin ifrit. Jin ifrit pun terdiam dan berpikir, sandalnya saja segede gitu, bagaimana dengan orangnya? Jin ifrit yang tadinya marah-marah dan emosi ingin segera bertarung dengan Abu Nawas. Ia pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayangkan betapa besarnya Abu Nawas. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya, mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya ini," kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, jin ifrit yang jahat itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Oh, jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata jin ifrit itu sambil ketakutan dan berteriak, lalu seketika dia pun menghilang. Kemudian sejak itulah jin ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu. Semenjak dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Kisah Abu Nawas diuji jin. Selain memiliki kecerdikan, Abu Nawas juga dikenal memiliki kejujuran yang sangat besar. Kaum jin yang masih penasaran dan belum percaya akan kejujuran Abu Nawas, salah satu jin kemudian ingin menguji Abu Nawas.
Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon yang kemudian akan dijual untuk biaya kebutuhan keluarganya. Seperti biasanya, ia membawa sebuah kapak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang pohon. Karena tidak berhati-hati ketika bekerja, kapak Abu Nawas tersebut terlepas dari tangannya lalu terjatuh ke dalam jurang. Abu Nawas pun segera mencari-cari namun tidak kunjung menemukannya. Ia pun duduk termenung dengan perasaan yang sedih. Karena hanya memiliki satu kapak, ia pun merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya mulai labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat sedih sekali?" tanya jin kepada Abu Nawas. "Iya Pak, kapakku telah jatuh ke jurang. Jadi aku tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kapak yang aku miliki," jawab Abu Nawas dengan sedihnya. "Oh begitu ya, saya akan membantu untuk mencarikannya untukmu," kata jin kepada Abu Nawas. Sang jin pun lalu mencari-cari ke sana ke sini sekitar tempat Abu Nawas menebang pohon tadi. Pada waktu itulah kesempatan jin untuk menguji Abu Nawas. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Jin itu ingin mengetahui apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin sambil menunjukkan kapaknya yang terbuat dari emas. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Sesaat kemudian, jin kembali mencari-cari dan selanjutnya kembali menunjukkan kapak kedua yang terbuat dari perak kepada Abu Nawas. "Bukan, itu bukan kapak saya," jawab Abu Nawas menolak lagi. Jin itu pun mulai salut atas sikap Abu Nawas yang jujur. Lalu jin itu pun berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu ini begitu jujur? Kapak yang lebih bagus dari kepunyaanmu, kamu tidak mau?" tanya jin kepada Abu Nawas. "Sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kapak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin dengan herannya. "Ya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi hakku," tegas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesungguhnya kedua kapak emas dan perak ini adalah milikku. Tapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kapak ini akan aku berikan kepadamu," kata jin sambil memberikan kedua kapak beserta kapak Abu Nawas yang telah hilang tadi. Abu Nawas pun sangat senang dan kembali bersyukur atas rezeki yang telah diterimanya. Lalu jin itu pun pamit pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit," kata tabib istana. "Aku terkena serangan angin," kata Harun ar-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya.
Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Harun ar-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habisnya, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Dan menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya dengan air, yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal 1 hari lagi. Ia pun mondar-mandir untuk memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia pun beranjak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada sang raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Ada di dalam botol itu, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah aku tidak melihat apa-apa?" kata sang khalifah. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja Harun ar-Rasyid mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba memasukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tetapi Harun ar-Rasyid tidak jadi marah, karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia pun akhirnya selamat, dan sang khalifah pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Namun rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tetapi tidak mempunyai uang. Tolong katakanlah padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu kepada Abu Nawas. "Tolong katakan padaku bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah ini, Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak beberapa lama, sebuah ide terlintas di kepala Abu Nawas. "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas kepada lelaki itu. "Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, Abu Nawas," jawab lelaki itu. Setelah mendengar jawabannya, dia minta lelaki tersebut untuk membeli seekor domba dan menyuruhnya untuk menaruh domba itu di dalam rumahnya. Pria itu pun kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana ini, Abu Nawas? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan," keluh lelaki tersebut. "Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu pun bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi.
Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas pun menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimilikinya. Dan keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Kisah Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja Harun ar-Rasyid pun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal kepalamu." "Baiklah tuanku yang mulia, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang di dalam istana yang hadir pun pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh sang raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang-orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang yang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satupun orang yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, Abu Nawas pun menghanturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas pun kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka paduka raja." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Wahai paduka raja, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa paduka. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain. Akan tambah pusing mereka paduka. Manusia ataukah hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk meminta bantuan.
supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tetapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan dua peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan.
sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang.
Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas.
Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen, "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega.
"Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "Sebesar 100 dinar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim dengan terkejut. "Hamba serius Tuan Hakim. Masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. "Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. "Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. "Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku mendengarnya." "Sini, berikan uangnya kepadaku," pinta Abu Jahal tak sabar lagi. "Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini?" ujar Abu Nawas. "Mana, sepeser pun aku belum menerimanya," protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. "Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti," tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahal, apakah kamu keberatan?" tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. "Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing," pangkas Tuan Hakim. Kisah Abu Nawas menginap di rumah pencuri hingga membuatnya tobat. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam, saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian ia pun turun dari tempat tidurnya dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Dia pun mengintip melalui lubang kunci dan dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang-barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya,
Sang pencuri pun memangkul karung besar yang berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang-barang curian yang dibawanya pun sangat banyak. Dan akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu pun sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas pun ikut masuk ke rumah sang pencuri. Tak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dimulai dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri pun lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah baru pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa kok bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat semua barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku. Dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri pun membiarkan Abu Nawas menetap tinggal di rumahnya. Dan selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas pun selalu menghabiskan roti yang disediakan oleh pencuri untuk dimakan. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di lemarinya, dilahap habis oleh Abu Nawas. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangi aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ya?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tak ada barang-barangku. Jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya, dengan susah payah si pencuri itu pun mengembalikan barang-barang ke rumah Abu Nawas. Dan sejak saat itulah Abu Nawas pun tidak lagi berada di rumah pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga.
Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan, kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku.
ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu Abu Nawas," kata sang tabib. "Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa, tabib?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa Abu Nawas," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib," ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi. Minumlah sekarang," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. "Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut Abu Nawas," kata sang tabib dengan emosi. "Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku," pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas," kata sang tabib palsu tersebut. "Oh, silakan tabib. Apa lidahmu masih mati rasa lagi?" tanya Abu Nawas meledeknya. "Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib tersebut. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi, tabib? Makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas. "Enak saja kamu Abu Nawas. Memangnya aku pejabat apa?" jawab tabib dengan nada protes. "Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, tabib," ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. "Ini obatnya, tabib, silakan diminum," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas," ucap tabib tersebut. "Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya?" ucap Abu Nawas. "Lah ini kan perasan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum," kata sang tabib menolaknya. "Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi," pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes sang tabib tersebut.
Nah, buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, tabib. Jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu, tabib, dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah, tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya, tabib," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. "Terus bagaimana ini, Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Iya, mau bagaimana lagi, tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong, Abu Nawas," tanya tabib palsu dengan penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa.
Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas terjebak dalam perangkap gubernur baru. Dikisahkan, pada suatu waktu, ketika matahari bersinar terang di ufuk timur, Baginda Raja melantik seorang gubernur. Kebetulan Baginda Raja melantiknya untuk mengurus provinsi yang berada di tempat Abu Nawas. Baru pertama kali menjabat, sang gubernur pun sudah berlaku zalim. Dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai. Dan atas perintah sang gubernur, para prajurit pun mendatangi rumah-rumah sastrawan yang dianggap pandai. Satu persatu mereka pun ditangkap dan diseret ke hadapan sang gubernur. Dan mereka pun berkumpul di sana. Setelah semua sastrawan yang pandai sudah ada di hadapan sang gubernur, mulailah dipanggil satu persatu. Mereka hanya tahu bahwa saat ini hatinya sedang merasa tidak enak. Satu orang pun telah dipanggil dan mulai berjalan menghadap gubernur yang sedang duduk di atas tahtanya. Sesudah sampai di hadapan sang gubernur, gubernur pun bertanya, "Menurutmu, aku ini pejabat seperti apa?" "Engkau adalah pejabat yang zalim kepada masyarakat kecil," kata sastrawan itu. Mendengar jawaban dari sastrawan itu, gubernur pun langsung memanggil prajuritnya. "Hai prajurit, bawa dia ke penjara," ucap gubernur memerintahkan prajurit dan algojonya. "Bawa satu lagi ke sini," kata gubernur. Kemudian menghadaplah satu orang sastrawan berikutnya. Ia pun berjalan menghadap sang gubernur dengan wajah pura-pura tenang. Sesampainya di hadapan sang gubernur, ia pun ditanya, "Menurutmu, aku ini pejabat yang seperti apa?" Lalu sastrawan itu pun menjawab, "Engkau adalah pejabat yang adil karena membela rakyat yang lemah." "Kamu adalah sastrawan yang pembohong," kata gubernur dengan marahnya. "Jebloskan dia ke penjara, prajurit." Akhirnya, sastrawan yang kedua pun masuk penjara. Semua sastrawan yang berkumpul dan menyaksikan kejadian itu pun merasa gelisah. Sebab jawaban apapun yang dilontarkan, benar ataupun salah, jujur atau bohong, tetap keliru di hadapan sang gubernur. Dari semua sastrawan yang telah ditangkap, semua dihadapkan kepada gubernur dan akhirnya pun masuk penjara. Dan di luar sana, masih ada beberapa sastrawan yang tidak ditangkap oleh prajurit suruhan gubernur. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. Mereka pun juga paham apa yang bakal terjadi nantinya. Dalam kondisi gelisah itulah, akhirnya sastrawan yang belum sempat ditangkap itu pun mendatangi Abu Nawas. Mereka pun menceritakan apa yang sudah dilakukan gubernur kepada para sastrawan yang sudah ditangkap. "Tolong kami, wahai Abu Nawas. Kawan-kawan kami telah diseret ke dalam penjara hanya karena jawaban yang tidak cocok kepada gubernur," kata sastrawan kepada Abu Nawas. "Baiklah, aku akan menolongnya," ucap Abu Nawas yang menyetujuinya. Ia pun tidak suka terhadap sikap gubernur baru yang sewenang-wenang. Tanpa menunggu lama, setelah beberapa sastrawan memberitahukan ulah pejabat tersebut, Abu Nawas pun langsung berangkat. Ia melangkahkan kakinya dengan tenang menuju rumah sang gubernur. Abu Nawas ingin membebaskan semua tawanan yang berasal dari golongan sastrawan yang tidak bersalah tersebut.
Sesampainya di rumah gubernur, Abu Nawas pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Permisi gubernur. Dia mengagetkan sang gubernur karena tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Waalaikumsalam. Silakan, ada apa? Kata gubernur. Mohon maaf, saya Abu Nawas. Katanya Anda memerintahkan prajurit untuk menangkap semua sastrawan yang pandai ya, ucap Abu Nawas tanpa basa-basi. Iya benar, memangnya kenapa? Sang gubernur pun penasaran. Mengapa saya tidak ditangkap? Saya merasa tersinggung karena dibeda-bedakan, ucap Abu Nawas. Memangnya apa kamu termasuk sastrawan yang pandai? Tanya gubernur. Iya gubernur, saya ini seorang sastrawan yang paling pandai di tempat ini, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Semua orang pun telah tahu tentang siapa saya dan bagaimana tingkat kepandaian saya gubernur, ucap Abu Nawas lagi menambahi. Baiklah, prajurit tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, kata gubernur tanpa berpikir panjang. Hei, tunggu dulu. Sebelum kamu memenggal leherku, kamu harus tahu kalau aku baru saja potong rambut, kata Abu Nawas. Memangnya kenapa? Gubernur pun bertanya. Kalau kamu mau memenggal leherku, silakan saja. Tapi dengan syarat, jangan sampai terkena rambutku ya, kata Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tiba-tiba sang gubernur pun merasa ada yang aneh dan lucu. Sehingga dirinya pun tak bisa menahan tawa. Itu yang aku kagumi darimu Abu Nawas, ucap sang gubernur. Sepertinya kemarahannya telah teralihkan. Tapi aku punya satu permintaan gubernur, kata Abu Nawas setelah meluluhkan hati sang gubernur. Apa permintaanmu Abu Nawas? Sahut sang gubernur. Aku meminta tolong supaya kamu bersedia membebaskan kawan-kawanku sang gubernur. Mendengar permintaan itu, gubernur pun terdiam. Baiklah, kalau kamu mau membebaskan mereka, kamu harus bisa menjawab pertanyaanku Abu Nawas, kata sang gubernur. Yang pertama, aku termasuk pejabat adil atau zalim Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Tuan bukanlah gubernur yang adil, juga bukan gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membebaskan perbuatan orang zalim, ucap Abu Nawas dengan santainya namun berwibawa. Luar biasa jawabanmu Abu Nawas, ucap sang gubernur. Dan menurutmu, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur lagi. Matahari terbit di siang hari di saat kondisi sedang terang. Sedangkan bulan terbit di malam hari ketika alam sedang gelap. Berarti, bulan lebih bermanfaat daripada matahari sang gubernur, ucap Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas kali ini memang nyeleneh. Tapi kalau dipikir benar juga, akhirnya gubernur pun tertawa dibuatnya. Benar apa kata Raja Abu Nawas, kamu memang cerdik. Baginda Raja telah menceritakan kepadaku tentang kepandaianmu Abu Nawas, tutur gubernur. Jadi, kamu sudah mendengar namaku dari Baginda Raja ya gubernur. Terus bagaimana tentang nasib kawan-kawanku? Kata Abu Nawas. Sejak semula, aku tidak punya niat untuk memenjarakan mereka Abu Nawas. Namun aku hanya ingin menguji kepandaianmu. Apakah benar ucapan dari sang raja tentang dirimu Abu Nawas? Intinya mereka ditangkap supaya kamu datang ke sini, kata gubernur sambil senyum-senyum. Dasar,
Berarti dia telah mempermainkanmu, kata Abu Nawas menggerutu dalam hatinya. Tunggu aja pembalasanku, ancam Abu Nawas dalam hati. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, Hai para utusan raja,
Ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Ya, memang benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana. Tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya. Tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya. Jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja. Sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas. Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas, kata Kipatih Ja'far. Oh, begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas. Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya, mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja.